Hai semuanya, gimana kabar kalian? Jadi balik lagi di Andre Gresham Channel. Ini adalah segmen analisa pagi di mana kita akan membahas untuk update pergerakan dari market Bitcoin. Teman-teman, hari ini tanggal 24 ya, sehari sebelum Christmas besok. Jadi pertama-tama aku mau ngucapin selamat merayakan Natal bagi teman-teman Kristiani dan juga Katolik. Semoga selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, ya kita udah mau masuk liburan, teman-teman. Kemarin kita dapat beberapa rilis data ya. Yang pertama itu Inggris udah mulai libur kemarin, siang harinya dia udah tutup untuk bursa forex dan juga saham mereka. Terus juga dari data Amerika Serikat itu ada beberapa data seperti barang tahan lama inti itu kemarin ternyata mengalami tren penguatan, which is ini berarti penguatan terhadap dolar. Kemudian juga ada PCE yang ternyata sesuai forecast mengalami tren penurunan 0,1%. Terus juga penjualan rumah baru yang mengalami tren penguatan, teman-teman, dari sebelumnya ya. Jadi so far kalau dilihat dari data-data ini sebenarnya lebih condong kepada menguntungkan US dollar atau membuat dolar semakin menguat dengan kondisi yang ditunjukkan oleh data ini. Terus kalau dari event hari ini, teman-teman kita nggak ada event, hari ini hari Sabtu, weekend, ya masuk long weekend ya, bakalan libur panjang. Dan untuk minggu depan, ini hari libur, hari libur, hari libur. Event baru ada di hari Rabu 28 Desember, kemudian 29, tanggal 29, terus libur lagi. Ini menjelang tahun baru. Jadi so far berarti akan ada sedikit perdagangan di minggu depannya. Jadi mungkin pergerakan market akan sedikit terjadi volatilitas dan juga terjadi penurunan volume perdagangan. Dari event yang lain kita dapat dari Cointelegraph itu yang pertama adalah masalah miners yang collapse kemarin, yaitu dari Core Scientific ya. Ini berlanjut untuk masalahnya. Jadi ternyata Core Scientific itu si miner ini yang mengajukan collapse itu meninggalkan hutang sebesar 74 juta, teman-teman. Dan sekarang mereka diambang kebangkrutan. Kenapa kebangkrutan? Karena dari segi usaha mereka itu nggak nutup nih antara yang namanya pendapatan dari hasil mining dan juga berapa mereka harus bayar listrik, bayar hutang bahkan. Jadi sekarang kondisinya perusahaan ini bisa dibilang mau bangkrut, sudah mengajukan kebangkrutan ya. Ini bahkan udah chapter ke-11, teman-teman. Jadi bentar lagi konfirmasi dari keputusan pengadilan akan menunjukkan apakah perusahaan ini bakalan bisa dinyatakan bangkrut atau tidak. So far ini sebenarnya kabar yang kurang begitu baik dengan kondisi yang saat ini, teman-teman. Tapi dari beberapa eh, keputusan juga ya yang sudah dilakukan oleh Bank Sentral yang menaikkan suku bunga, artinya adalah bunga pinjaman nih orang-orang yang kemarinnya bisa dengan gampang minjam di bank, misalkan bunganya cuma 0,5%, nah itu kan mereka ambil kesempatan nih. Tapi sekarang suku bunga udah di kisaran 5%, teman-teman. Jadi mereka mau minjem uang lagi pun juga akan sangat sulit ya. Jadi Core Scientific ya bisa dibilang dalam kondisi yang mengerikan lah bisa dibilang. Ya, ini masih berita kemarin tentang kebangkrutan dari Core Scientific, masih cukup ramai. Terus dari berita yang lain ada OKX yang kembali merilis proof of reserve-nya. Jadi sebelumnya OKX sudah meluncurkan proof of reserve, tapi hari ini dia meluncurkan kembali. Dari data ini kita bisa lihat dia punya 101% Bitcoin, kemudian 103% Ethereum, dan juga ada Tether. Oke, ini cukup bagus untuk proof of reserve-nya. Selain itu mereka juga punya, ya itu aja sih teman-teman, nggak ada koin lain yang mereka sebutkan di proof of reserve-nya. So ini sebenarnya langkah yang dicoba untuk exchange ini untuk menunjukkan wah kita punya cukup cadangan keuangan nih. Jadi kurang lebih itu. Terus ini ada SBF ya, SBF yang beritanya sekarang tampak simpang siur. Kemarin kalau kita lihat dari berita, SBF itu dinyatakan dia dapat yang namanya eh, rumah tahanan yang mewah, teman-teman. Tapi baru kemarin beritanya muncul lagi kalau SBF ini
kemungkinan bisa keluar dari penjara kalau dia memberikan jaminan ya. Jaminannya itu sebesar 250 juta dolar, teman-teman. Jadi dia bisa untuk mendapatkan jaminan tahanan rumah nih. Jadi dia tinggal sama keluarganya. Dan tentunya dia diawasi oleh CCTV dan juga GPS. Jadi ya bisa dibilang diringankan banget ya, karena SBF ini salah satu eh, pendana juga untuk Partai Demokrat yang berkuasa saat ini, which is yang dipimpin oleh Joe Biden. Jadi mungkin SBF ini dapat kayak keringanan gitu ya dari politiknya, dari keputusan politiknya. Jadi ini tentunya mengecewakan untuk banyak orang yang mungkin sebel sama SBF, yang mungkin merasa wah ini orang harus dihukum nih. Jadi SBF saat ini dalam kondisi ya santai-santai aja sebenarnya. Jadi dia punya kasus, dia diduga menipu banyak orang, dinyatakan bersalah juga, tapi hukumannya ya biasa-biasa aja. Jadi itu sih dari beberapa news ya, nggak terlalu banyak karena so far hari ini kita masuk long weekend, masuk liburan, terus juga dari event itu juga banyak yang libur, pemerintahan banyak yang libur, jadi nggak akan terlalu banyak event. Hari ini juga nggak ada event, jadi market akan dikembalikan ke mekanisme sebagaimana mestinya. Teman-teman, Bitcoin so far kalau kita lihat dari perdagangan kemarin cenderung sideways, stagnan bertahan di 16.800, tidak breakout, tidak di reject ya di level resistennya saat ini. Jadi di sini so far kita menemukan ada resistance kisaran 17.000 sampai 16.900 something. Kemarin market sempat volatile lagi ya. Jadi di squeeze atas bawah karena memang dari news kemarin cenderung menguntungkan dari dolarnya. Kalau kita lihat dari pergerakan dolar, dolar cenderung stagnan, sideways teman-teman, nggak kemana-mana. Begitu juga dengan pergerakan S&P 500 kemarin sedikit menguat ya. Sedikit menguat, dia menyisakan beberapa gap di sini dan mungkin ini dia udah confirm tutup gap yang ada di kisaran 3.700 something. Artinya adalah ada possibility buat S&P 500 mungkin di Januari nanti untuk kembali ngetes balik naik ya, untuk tutup gap yang ada di atas. Terus kalau dari Bitcoin sendiri, sebenarnya pergerakan Bitcoin cenderung nggak kemana-mana. Ini juga didukung sama BTC Dominance yang bergerak cenderung sideways, teman-teman. So, altcoin juga nggak akan terlalu banyak mendapat tekanan. Nah, kalau kita lihat dari segi pergerakannya, Bitcoin ini agak sulit untuk kita lihat seperti kemana arahnya ya, karena kalau kita hubung-hubungkan, ini sebenarnya dia bergerak di pola broadening wedge. Kalau kita lihat di sini, kayak descending broadening wedge. Kita akan dapat polanya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi ini sebenarnya pola yang menunjukkan ada possibility lebih besar untuk mengalami breakout ke atas. Nah, kalau memang hal demikian terjadi, sebenarnya kondisi dari BTC sebenarnya udah cocok ya, udah cocok. Dia udah breakout juga, tapi kita belum melihat yang namanya ledakan volume. Di sini dia breakout, kemudian dia hanya sideways, bahkan dia ngetes level resistance yang terbentuk dari trendline ini, which is artinya kita harus menunggu terjadi ledakan volume pada Bitcoin, barulah Bitcoin bisa ngetes balik naik. Mungkin dia bisa sampai ke 17.000, 17.100. Kalau kita biasanya pakai Fibonacci, kita bisa tarik dari sini, tarik ke swing low di sini, maka kita akan menemukan beberapa target, yaitu di 17.200. Ini target yang possible dicapai oleh Bitcoin dalam jangka waktu dekat. Jadi di Fibo 61,8. Tapi itu adalah skenario bullish bila mana memang Bitcoin cukup volumenya bisa mendongkrak pergerakan Bitcoin untuk naik. Artinya adalah range pertama yang dia harus lewati adalah di kisaran 17.000, which is di area sini. Ini adalah Fibo 100. Kalau dia berhasil breakout tembus, maka Fibo 61,8 mungkin saja bisa dicapai dalam jangka waktu dekatnya. Dan gimana kalau seandainya Bitcoin justru nggak naik, teman-teman? Atau ada opsi yang kedua, atau ada kemungkinan yang kedua bisa terjadi.
Kemungkinan kedua yang terjadi pada Bitcoin tentunya adalah masih dalam tren sideways. Kalau kita hapus ya broadening wedge ini, sebenarnya Bitcoin bergerak dalam tren sideways. Ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan Bitcoin ini hanya bergerak sideways, testing ke 17.000, kemudian dia turun testing ke 16.600. Jadi secara tren, Bitcoin juga mungkin berpeluang untuk hanya sideways saja, dia tidak kemana-mana. Mungkin dibiarkan atau dipertahankan selama fase Natalan ini ya. Mungkin Bitcoin nggak bakalan kemana-mana. Itu adalah skenario yang kedua yang berpotensi terjadi pada Bitcoin. Atau skenario yang ketiga tentunya adalah skenario di mana banyak aksi taking profit menjelang akhir tahun. Artinya juga ada kemungkinan bahwa Bitcoin itu banyak yang ambil profit dengan kondisi seperti sekarang ini, mungkin perlu uang buat liburan kah, buat merayakan Natal kah, atau merayakan tahun baru nanti. Jadi ada beberapa event memang dalam semingguan terakhir yang tentunya bisa saja berpengaruh sama Bitcoin. Kalau memang terjadi aksi panic selling, aksi taking profit, ya bisa jadi pergerakan market bisa berpeluang buat turun. Untuk saat ini, level support yang bisa terjadi ataupun yang bisa menahan Bitcoin itu ada di kisaran 16.650. Kalau dia drop, berarti level support berikutnya yang kuat itu adalah di 16.100. Oke, mungkin untuk Bitcoin gitu aja. Sementara nggak terlalu banyak bisa kita bahas. Dari segi indikator lokan, di sini belum ada terjadi pergerakan smart money yang cukup impulsif. Cuma kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil, itu memang ada kemarin ya. Sedikit pergerakan ternyata dari smart money-nya di time frame 1 jam, tapi so far nggak terlalu banyak lah. Dan saya pikir weekend ini seperti biasa, weekend volumenya cenderung kecil, ditambah lagi sama ada Christmas, mungkin aja ya pergerakan market cenderung lebih kecil lagi teman-teman. Jadi gitu aja untuk analisa kali ini. Happy weekend ya buat teman-teman. Semoga market bisa cepat pulih nih dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Karena kita udah nggak terasa udah setahun berada dalam bear market. Mungkin teman-teman juga yang selalu update informasi-informasi tentang kripto itu udah cukup bersabar ya menahan pergerakan market. Tapi kalau dari secara siklus, kita masih akan lanjut bear marketnya di tahun 2023. Di tahun 2024 barulah kita mungkin akan melihat siklus pembalikan arah. Ya, mungkin kalau masa transisinya saya kira di 2023, di kuartal ketiga sampai kuartal keempat, which is itu di semester kedua ya, mungkin di bulan Juli sampai Desember nanti itu adalah fase berpotensi menjadi fase-fase di mana kita bisa melakukan akumulasi menyambut 2024. Jadi masih ada sekitar kisaranku masih ada sekitar 6 sampai 12 bulan ke depan untuk bear market ini secara tren, teman-teman. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat untuk analisa kali ini. Kalau kalian punya koin lain untuk dibahas, tulis saja langsung di kolom komentar. Dan ya, akhir kata saya Andre, sampai jumpa di analisa besok. Terima kasih.